Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 101, halaman 140. Al-An'am ayat 101 atau ayat 100 ya, ayat 100 Pak. Kemarin kita baru sampai 99 ya. Jadi ayat 100 halaman 140. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 100 ini Allah berfirman ja'alu. Nah, ini di ujungnya ada tambahan wawu dan alif. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menjadikannya itu bukan satu orang ya, banyak ya. Wa ja'alu, dan mereka gitu ya, menjadikan lillahi, untuk Allah, syuraka, sekutu-sekutu, serikat-serikat ya, atau tandingan-tandingan, al-jinna, dari kalangan bangsa jin ya. Kalau dalam redaksi bahasa kita Indonesia, waja'alu al-jinna suraka alillah, biasanya begitu. Tapi justru ini kan Al-Quran luar biasa ya. Jadi ketika lafaz Allahnya disimpan di awal, waja'alu lillah, di awal tuh kata Allahnya itu, kata lillahnya itu menunjukkan bahwa betapa yang namanya orang-orang musyrik itu menjadikan bangsa jin itu sebagai tandingan-tandingan ya, sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di kita hari ini kan banyak gitu ya, orang-orang yang menjadikan bangsa jin ya itu sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka memujanya, mereka memujinya, mereka memintanya ya. Aya nu hayang beunghar geuning ya. Mereka memuja bangsa jin. Apa buktinya mereka memuji bangsa jin ya? Umpamanya memberikan sesajen gitu Pak ya, memberikan tumbal gitu ya. Ini di daerah tertentu mah supaya laut teh aman gitu, maka kudu dibere hulu munding. Nah kan itu kan menjadikan bangsa jin itu sebagai serikat untuk Allah. Mereka punya anggapan bahwa bangsa jin itu bisa mendatangkan manfaat dan juga madorot gitu. Supaya nu ngageugeuh hulu cai ieu tong ngamuk cenah, maka dibere sesajen. Wa khalaqahum, wa dan khalaqa ya, dia telah menciptakan. Siapa di sini? Allah. Wa khalaqahum, sedangkan dia Allah yang telah menciptakan bangsa jin.
Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok Pak, antara konsep Islam dengan luar Islam, dengan para pemuja dan pejuang kemusyrikan ya. Kalau konsep Islam itu dalam beribadah itu memuji, memuja, meminta, bersyukur langsung kepada pencipta utamanya gitu. Jadi Islam itu memuja, memuji kepada Al-Khaliq. Tapi kalau di luar Islam mereka memuji, meminta, bersyukur justru kepada karya Sang Khaliq gitu ya, kepada ciptaan Allah gitu. Itu rata-rata begitu Pak. Jadi di luar Islam itu bukan memuja, memuji kepada Allah, tetapi mereka memuja dan memuji kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah matahari, dan matahari itu kan ciptaan Allah. Ada juga yang menyembah api, nah menyembah api, api itu kan ciptaan Allah. Ada yang menyembah gunung, gunung itu kan ciptaan Allah. Nah itu kan di luar Islam selalu begitu. Ada juga yang menyembah manusia, gitu ya, menyembah Nabi Uzair, menyembah Nabi Isa. Nabi Uzair, Nabi Isa itu kan ciptaan Allah. Otomatis karena mereka itu ciptaan Allah, sama dengan diri kita Pak gitu. Sama-sama ciptaan Allah. Wa kharaqu, nah kharaqa itu al-kadzib, berbohong ya. Wa kharaqu, dan mereka itu berbohong lahu, nah maksudnya itu lahu itu lillah itu, bahwasanya Allah itu memiliki, nah ini harful milki lam itu Pak, banina anak laki-laki, wa banatin dan juga anak perempuan, bi ghairi ilmin tanpa berdasarkan ilmu. Bahkan jangankan ilmu nakli yang bersumber dari kitab suci, ilmu akli pun tidak. Ilmu yang berdasarkan akal sehat gitu ya, berdasarkan rasio pun tidak gitu. Jadi dalil aklinya nggak ada, dalil naklinya apalagi tidak ada. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak gitu. Kenapa gitu ya? Kan secara logika saja tidak mungkin lah Allah itu memiliki anak gitu. Dulu orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Ya sampai sekarang pun begitu gitu. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu putra Allah gitu. Orang-orang musyrik Mekah menganggap bahwa para malaikat itu anak perempuannya Allah. Makanya mereka menganggap dikarenakan itu adalah anak-anak Allah, mereka menjadikannya itu sebagai Tuhan anak gitu. Apa buktinya menjadikan Tuhan anak? Mereka memuja dan memujinya. Dan tanpa sadar juga ada sebagian umat Islam itu yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak Allah itu. Bagaimana buktinya? Ya mereka memuja, meminta kepada Nabi Muhammad itu Pak. Nah makanya ini harus hati-hati nih. Bagaimana memposisikan Nabi Muhammad itu? Kita harus memuliakannya, kita harus menghormatinya,
kita harus mengagungkannya sebatas posisi beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul. Jangan lupa bahwa Nabi Muhammad itu manusia ciptaan Allah. Jangan sampai kita berlebihan gitu ya, sampai kita meminta dan bersyukur kepada Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi Uzair ataupun orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ini kan di sini perlu kecerdasan gitu Pak ya. Jadi memuliakan tapi tidak sampai memujanya, nah gitu Pak. Menghormati tapi tidak melebihi posisinya sebagai manusia. Subhanahu, nah, maha suci Allah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tasbih Pak, subhanallah, subhanallah, satu itu berusaha kita itu memahasucikan Allah dari hal-hal yang bisa mengotorinya, menodainya. Yang kedua, kita mensucikan diri kita pada saat yang bersamaan gitu. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan juga maha tinggi Pak. Amma, dari apa yasifun, yang mereka sifati gitu. Jadi mereka mensifati bahwa Allah itu punya anak. Nah, kita umat Islam itu harus mensucikan diri dan juga memahasucikan Allah daripada sifat-sifat seperti itu. Ayat 101, Badi'u, dialah Allah yang telah menciptakan pertama kali as-samawati, seluruh langit, wal ardi, dan seluruh bumi. Mungkin kita pernah mendengar Allah itu Al-Badi. Al-Badi itu pencipta yang sebelumnya belum pernah ada yang menciptakan. Nah itu Pak Al-Badi. Di ayat 95 Allah itu Al-Falik. Al-Falik itu Allah sang maha pencipta yang menciptanya itu dengan cara membelah Pak. Dengan cara membelah. Karena seluruh alam semesta ini boleh dikatakan semuanya diciptakan melalui proses pembelahan Pak. Itu terciptanya langit dan bumi juga kan melalui proses pembelahan itu. Dalam surat apa tuh, Al-Anbiya ya, waktu terjadi yang namanya ledakan dahsyat itu yang disebut teori Big Bang itu kan. Nah itu kan terjadi pembelahan, sebagian ada yang menjadi langit, sebagian ada yang menjadi bumi. Semuanya pun terjadi pembelahan Pak. Sekarang tumbuhnya pohon karena terjadi pembelahan biji kan begitu. Tumbuhnya tanaman karena terjadi pembelahan butir kan gitu. Tumbuhnya ini, turunnya hujan itu karena ada terjadi pembelahan awan. Makanya Allah itu disebut sebagai Al-Falik. Nah Allah disebut Al-Badi ya. Mungkin kita sering mendengar istilah bid'ah itu, bid'ah. Bid'ah itu kan ibadah yang diadakan yang mana dahulunya Nabi itu tidak pernah mencontohkan. Nah itu Pak, disebutlah bid'ah. Ibadah yang dibuat-buat, yang diadakan tanpa ada contoh dari Nabi. Nah Allah disebut Al-Badi itu karena Allah menciptakan itu di mana sebelumnya belum pernah ada ciptaan itu, sehingga Allah itu tidak niron Pak.
tidak nyontek. Nah kalau kita Pak hari ini menciptakan apapun itu hasil contekan. Kalau kita Pak, nggak ada orang yang hari ini membuat sesuatu tanpa nyontek, nggak ada Pak. Sekelas profesor apapun nggak ada, sepinter apapun nggak ada. Aya jelema geuningan mobil bentuk nate kitu, eta teh nang niron tina lege gitu Pak. Ningali lege teh kitunya kumaha lamun dijieun mobil, eta nyontek kana lege Pak. Aya geuning mobil teh anu kawas kodok gitu. Urang disebut PW kodok cenah. Eta nang niron tina kodok eta teh. Jadi semua yang dibuat oleh manusia itu hasil contekan itu Pak. Urang nyeun plafon kawas kieu ieu tah. Aya deui gini di batur nu sok gambar awan. Eta nang nyontek ti langit eta teh. Jadi semua yang kita buat itu adalah contekan itu. Contekan. Cuman manusia itu kan ada yang pandai menggunakan indranya sehingga bisa menyontek ciptaan Allah. Ada yang mungkin kurang maksimal dalam menggunakan indranya sehingga pembelajaran dari Allah lambat untuk ditangkap gitu Pak. Anna maka bagaimana yakuna lahu waladun. Kalau Allah pencipta seluruh langit dan seluruh bumi yang sebelumnya tidak ada, maka bagaimana Allah itu dikatakan waladun, memiliki anak gitu. Anak itu kan kecil itu Pak, manusia itu kan kecil. Untuk menciptakan sesuatu yang sangat besar saja langit dan bumi begitu mudah Allah gitu. Allah itu kan tinggal kun fayakun. Jadi maka kemudian terjadi gitu. Walaupun ada proses tentunya Pak, cuman prosesnya itu jangan disamakan dengan proses kita manusia. Nah, jika menciptakan yang besar-besar saja begitu mudah, apalagi menciptakan seorang anak manusia gitu. Di samping itu walam takun lahu sahibatun. Di sisi lain Allah itu tidak memiliki sohibah Pak. Sohibah itu istri Pak. Wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa banihi. Hari di mana anak-anak termasuk istri yang dicintai itu akan berlari meninggalkan seorang ayah, seorang suami. Jadi secara logika pun tidak logis itu Pak. Allah dikatakan memiliki anak. Allah kan tidak punya istri gitu Pak. Tidak punya istri. Dan secara logika pun tidak logis kalau Allah memperistri gitu, mempersunting makhluknya gitu Pak. Mempersunting makhluknya. Makanya Allah yang menciptakan lalu mencintai yang diciptakan kan gitu Pak. Makanya Allah bogoheun karena ciptaan anak kan gitu Pak. Wa khalaqa, dan dia Allah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Nah jadi kalau mau dirunut Pak nih antara al-badi dengan al-khaliq, nah sebetulnya lebih dahulu penciptaan yang namanya al-badi itu. Al-khaliq itu penciptaan berikutnya setelah al-faliq, setelah al-badi itu. Makanya kemarin kita sampaikan sebetulnya yang namanya mencipta itu tatarannya tataran akal itu Pak. Dan akal kita itu berlapis-lapis Pak, berlapis-lapis. Jadi proses berpikirnya, proses menciptanya, akal kita itu berlapis-lapis. Soalnya Bapak ketika Bapak membuat sesuatu,
itu kan dicipta oleh akal itu Pak. Mungkin 7 hari 7 malam itu Pak. Pada saat kita mau mencipta sesuatu itu dipikirkan 7 hari 7 malam. Nah dalam 7 hari 7 malam itu kan bertingkat-tingkat Pak. Hari pertama akal kita itu mencipta apa gitu. Terjadi proses, hari kedua naik kan itu. Proses mencipta itu naik, hari ketiga naik lagi, hari keempat naik lagi, baru hari ketujuh itu cipta ya, cipta yang dicipta oleh akal kita itu oleh kita diomongin, biasanya kan begitu Pak. Nah ketika diomongin itu sering disebut namanya konsep itu tuh Pak, konsep. Jadi konsep itu adalah hasil cipta yang dikomunikasikan, yang dibicarakan itu. Setelah diomongin, ditulis tuh, digambar, ditulis gitu Pak, dicatat. Itu namanya teori itu Pak, teori. Setelah teori baru turun ke praktek. Nah praktek pun macam-macam, bertingkat-tingkat itu praktek itu Pak. Untuk sampai mewujud itu kan prosesnya, prakteknya panjang gitu. Nyatong boro-boro bikin rumah atau panggian comro wae prakteknya kan panjang eta Pak. Mimiti meureun meuli heula bahan gitu nya. Sampe gitu nya. Minyak, bumbu diparut. Itu proses membuat itu Pak. Praktek itu. Belum sudah di luar tahap mencipta itu, sudah di luar tahap mencipta, naik ke praktek. Geus kitu diparut kan, diperas pan geunya. Diperas meureun dibentuk. Nah, dibentuk itu kalau dalam asma Allah namanya Al-Musawwir itu Pak. Allah itu sang maha desainer, sang maha penggambar itu. Setelah dibentuk baru kan digoreng gitu Pak. Terus digoreng, ditiriskan geuning Pak. Minyaknya biar turun. Jadi untuk sampai disebut comro dihidangkan, wah itu panjang. Proses menciptanya panjang, proses membuatnya juga panjang. Kan mungkin ibu-ibu kalau bikin comro teh nyipta heula kumahanya carana, naon wae bahan eta cipta teh Pak. Nah, makanya Allah pun banyak asma-asma Allah nih. Makanya wajar kalau ada ulama yang mengatakan sebetulnya asma Allah itu lebih dari 100 itu. Sebetulnya. Cuman yang diabadikan dalam Al-Qur'an itu dan hadis itu 100. Nah, Allah itu adalah pencipta seluruh langit dan bumi, dan tidak mungkin Allah itu memiliki anak karena Allah tidak memiliki istri. Kenapa tidak mungkin memiliki istri? Karena Allah pencipta kaum Hawa itu Pak. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah itu menciptakan segala sesuatu, wa huwa, sedangkan dia bi terhadap kulli, segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ayat 102. Dalikum, yang demikian itu, Allahu Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Nah ini kan dalam rangka ma'rifatullah Pak nih. Tahapan-tahapan kita bagaimana kita itu mengenal Allah Pak. Diharapkan dengan mengenal Allah itu keilmuan kita semakin bagus Pak, tentang Allah. Kemudian keyakinan kita tentang Allah semakin bagus. Ibadah kita kepada Allah pun semakin meningkat Pak. Harapannya sebetulnya begitu. La ilaha, la, tidak ada ilaha illa melainkan huwa, dia. Nah ini kalimat tauhid Pak. La ilaha illa huwa maksudnya la ilaha illallah. Jadi awalnya dari memperkenalkan diri sebagai rububiyah Allah, ya, Allah sebagai pencipta, pembuat,
segala sesuatu. Endingnya itu ini Pak, la ilaha illa huwa. Agar manusia itu semuanya mengesahkan Allah dalam uluhiyah gitu Pak. Mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam ketaatan gitu. Mengesahkan Allah dalam kecintaan gitu. Artinya yang wajib dicintai itu Allah itu. Mengesahkan Allah dalam meminta perlindungan gitu Pak, pertolongan. Mengesahkan Allah dalam ini ketakutan gitu ya. Jadi yang wajib ditakuti itu hanyalah Allah. Endingnya itu seperti itu. Khaliqu. Nah, kalau tadi khalaqo itu predikat kata kerja. Kalau khaliq gitu, lamnya di kasroh itu subjek Pak. Disebutnya itu fa'il. Kalau kata kerja fi'il, kalau subjek predikat kalau subjek itu disebutnya fa'il, fi'il fa'il. Predikat subjek gitu Pak. Jadi tinggal diganti lamnya aja jadi kasroh. Khalaqo menciptakan, khaliq pencipta. Nah, tinggal begitu aja. Gulak-gilak bahasa Arab membari sih Pak. Khaliqu dia Allah sang maha pencipta kulli syai'in segala sesuatu. Nah ini Pak nih, ujungnya nih Pak budu perintah nih Pak Amr, maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Apa ibadah itu? Nah kan gitu Pak. Ulama mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un, segala nama-nama, semua nama-nama. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, minal af'al, minal aqwal wal af'al, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ad-dhahirah wal batinah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi apapun namanya Pak, namanya apa sajalah yang kita ucapkan, yang kita perbuat, baik yang nampak atau lahir, kalau bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, itu ibadah. Ibadah. Makanya kita jangan pernah meremehkan ibadah sekecil apapun. Sebab bisa jadi Pak, dari sekian banyak ibadah, sekian puluh tahun kita beribadah, bisa jadi gitu Pak, yang diterima itu yang kita anggap remeh itu. Bisa jadi begitu. Mungkin kita pernah infak Pak 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi diterima ku Allah nanti anu 5.000 Pak, bisa jadi begitu. Kenapa? Karena yang 5.000 betul-betul ikhlas karena Allah gitu Pak. Bisa jadi begitu. Bisa jadi Pak, berpuluh-puluh tahun kita itu sholat, yang diterima mungkin berapa kali gitu Pak. Walaupun harapannya Pak, harapannya seluruh sholat kan diterima, seluruh infak kan harapannya diterima. Makanya setelah berinfak kan kita selalu berdoa kepada Allah. 103 la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. La tidak tudrikuhu, adraka itu al ilmu Pak, tidak diketahui al absor oleh setiap penglihatan. Ini kalau dalam tingkatan ilmu itu Pak, ada namanya ilmu itu yang disebut dengan al idrok. Al idrok itu pengetahuan tingkat rendah itu Pak.
Maksudnya pengetahuan yang diketahui melalui indra. Nah, itu dah. Itu disebutnya itu al-idrak gitu. Baru nanti ada pengetahuan itu naik dari al-idrak itu menjadi al-ilmu, yaitu pengetahuan yang diketahui oleh oleh akal itu Pak, oleh akal. Baru naik lagi ada al-basir, itu pengetahuan yang diketahui oleh mata batin, oleh mata hati gitu. Atau istilahnya disebut dengan pengetahuan kritis itu Pak, pengetahuan kritis, pengetahuan analisis. Nah itu Pak. Jadi bertingkat-tingkat lah orang itu dalam mengetahui itu. Nah ini menggunakan al-absar ya. Jadi Allah itu tidak diketahui oleh semua jenis penglihatan. Kan semua makhluk itu oleh Allah diberikan modal yang namanya penglihatan. Walaupun macam-macam, beda-beda. Setiap penglihatan yang dimiliki makhluk itu beda-beda. Kita manusia gening matanya seperti ini gitu. Ai cacing saya teu apal kumaha mata cacing teh Pak. Tapi yang jelas si cacing itu bisa melihat itu Pak. Dalam teu bisa melihat mah da meureun si cacing teh tabrakan wae atuh meureun. Buktina kan geuning leumpang teh biasa cacing. Berarti bisa punya mata itu. Nah, Allah itu tidak diketahui oleh penglihatan model apapun Pak. Jangankan penglihatan kita yang sangat terbatas, penglihatan orang-orang yang tajam pun tidak akan bisa dilihat oleh Allah. Tidak akan bisa mampu melihat Allah. Ini sudah mulai menurun lagi penglihatan Pak. Awalnya penglihatan kita lemah Pak, lemah. Lalu menguat. Nah, setelah usia sekian nanti menurun lagi. Kan akhirnya orang kadang suka ada orang tuh harus pakai kacamata gini Pak. Harus deket kan begitu Pak. Dulu ketika usia mungkin 25 sampai 50 Pak, segala sesuatu itu nampak jelas, bahkan bukan hanya nampak jelas. Dulu ada kolam nih Pak di kampungnya, umpamanya Bapak lihat kolam di kampung, gede itu Pak. Urang keur SD teh gede teh kolam teh. Tapi pas usia 25 tahun balik lagi ke kampung, nah eta kolam teh jadi leutik gitu Pak. Kan sebetulnya enggak mengecil kolamnya. Cuman penglihatan kita semakin tajam Pak, semakin kuat. Dulu kan ada umpamanya sungai teh gede gitu Pak. Kalau ngelihat sungai teh takut gitu ya. Eta keur SD, eta keur TK. Balik lagi Bapak kaditu geus jadi mahasiswa. Nah sungai itu jadi leutik kan rarasaan unggul Pak, rarasaan ya. Perasaan sungai itu mengecil. Dulu bukit itu, gunung itu kelihatannya jauh. Ketika SD Bapak beres kuliah pulang lagi, nah si gunung tengah deketan, sebetulnya bukan mendekati. Cuman mata kita yang semakin kuat Pak. Nah kita bagi kolot teh melemah. Kecuali lamun nempo duit sok hejo wae gitu Pak, kuat terus itu. Atau nempo awewe sok kuat wae gitu Pak. Ya kan ningali Quran mah mulai melemah itu kan kudu deket. Nah, semua bentuk penglihatan itu tidak akan bisa melihat Allah. Wa huwa, sedangkan dia Allah yudriku, maha mengetahui al-absar, segala jenis penglihatan. Wa huwa, bahkan dia Allah al-latif, nah dat yang maha lembut. Beda nih Pak, ketika Allah disebut lembut dengan al-latif, dengan ketika Allah disebut lembut dengan al-halim. Kan asma Allah itu ada al-latif, ada al-halim. Dua-duanya diartikan itu maha lembut Pak.
Allah disebut Al-Latif, Maha Lembut. Maha Lembut itu dalam arti bahwa tidak ada satupun tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Allah. Saking lembutnya, Pak. Gini, lamun orang Sunda banyak sok nyebutkeun kieu. Mengarana makhluk gaib mah cenah lalembutan geuning cenah disebut lalembutan cenah gitu. Eta teh mancala putra mancala putri bisa menembus segala rupa kan gitu. Atau contoh mudahnya angin, Pak, angin. Angin itu kan makhluk Allah itu. Saking lembutnya yang namanya angin, Pak. Lobang segede jarum eta kan ban motor, ban mobil bisa kempes, Pak. Padahal lubangnya segede jarum, dah. Itu baru angin, hasil ciptaan Allah. Nah, kalau angin saja begitu lembut, apalagi yang menciptakan angin, gitu. Makanya tidak ada satupun tempat dan waktu yang tidak terjangkau oleh kemahalembutannya Allah. Al-Khabir, dan Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu dengan sangat teliti, ya, mendetil itu sampai ke akar-akarnya. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian basairuna, basirah. Tadi kita katakan basirah itu adalah pengetahuan tingkat tinggi itu, Pak. Yaitu melalui kacamata batin. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Kita umat Islam ini diajarkan, dididik untuk mempertajam basirah, Pak. Semakin tajam basirah kita, ya jangankan sesuatu yang ada di dunia, surga ge katingali, Pak. Neraka ge katingali, kabayang gitu. Nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, itu kebayang. Itu melalui basirah itu. Nah, basirah itu kan harus dibarengi dengan keimanan, ketakwaan, ilmunya bersumber dari Al-Qur'an. Sok dah tuh Bapak, akhirnya semakin Bapak sering ngaji, katingali surga tuh, Pak. Semakin sering ngaji, begisieun kan katingali neraka teh kan gitu, tak. Itu menunjukkan basirahnya semakin kuat itu. Faman, maka barang siapa absoro, nah, melihat palinapsihi, maka manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya. Waman, dan sebaliknya barang siapa umia, buta, menutup matanya, mata hatinya, fa'alaiha, maka akibat buruknya, kecelakaannya akan kembali kepada dirinya. Nah itu Pak, kalau bahasa Al-Qur'an mah bahasa Arab, palinapsihi pakai li itu. Kalau di sini umia fa'alaiha pakai a. Itu gara-gara li dan a itu jadi jauh berbeda artinya, Pak. Palinapsihi itu menunjukkan manfaat, Pak. Jadi barang siapa yang menggunakan mata hatinya, palinapsih itu. Manfaatnya, kebaikannya, pahalanya kembali kepada dirinya. Tapi barang siapa yang buta mata hatinya, fa'alaiha. Jadi tinggal diganti alaiha itu. Di surat Nahl geuning ta ayat. In ahsantum li anfusikum. Nah gitu ya. Saya sering katakan begini, kenapa assalamu alaikum bukan assalamu lakum? Karena ketika kita mengucapkan salam itu kita mendoakan saudara kita, mudah-mudahan Anda itu selamat dari keburukan-keburukan gitu. Bukan selamat dari kebaikan-kebaikan. Kalau selamat dari kebaikan berarti nihil itu, Pak, nihil kebaikan. Tapi kalau selamat dari keburukan berarti kita terbebas dari malapetaka itu. Wa ma ana, dan tidaklah aku ini, maksudnya aku di sini Nabi Muhammad, alaikum, untuk kalian bihafid,
sebagai penjaga. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan untuk menjadi penjaga satpam kalian, bukan. Tapi Nabi Muhammad itu diutus itu sebagai nabi, sebagai rasul. Terakhir, wa kadzalika demikian lanusarrifu, kami menjelaskan. Sorab itu maksudnya mengulang-ulang, Pak. Kami Allah menjelaskan secara berulang-ulang al-ayati, ayat-ayat Allah itu. Tujuannya apa? Waliyaqulu, nah, supaya nih orang-orang musyrik itu mengatakan, darosta, engkau wahai Muhammad telah mempelajari, ya. Maksudnya telah mempelajari, telah menyontek dari kitab-kitab suci terdahulu. Kan semakin jelas itu, Pak. Semakin disampaikan ayat Allah diulang-ulang, maka reaksi orang kafir, orang musyrik itu akan semakin nampak gitu, Pak. Walinubayyinahu, dan supaya kami menjelaskan ayat-ayat Allah itu liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang memiliki akal, untuk orang-orang yang memiliki intelektual yang bagus itu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.